lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khaliqina al-azim. Alladhi akramana bi idrakil anwaril hidayah ila sirat بِبِعْثَةِ صَاحِبِ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ وَالْقَدْرِ الْكَبِيرِ الْفَهِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. من هو؟ سيدنا مصطفى محمد الذي هديتنا به وعلمتنا به وكرمتنا به وسيري على دربه وبلوغ الهدى بتحقق حب اللهم فحققنا بحبه وتبقنا إلى من على دربه وعلى آله وصحبه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Segala puji bagi Allah yang mendudukkan kita pada kesempatan dari pagi menjelang siang ini dalam suatu rahmat dan anugerah yang luar biasa yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan saya sangat heran dan sangat bangga serta bersedih, di mana sangat bangganya di mana di kota yang mayoritas bukan Muslim, berapa banyak umat Muslim memuliakan Nabi Muhammad. Berapa banyak tempat kita duduk semenjak tadi untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Berapa banyak lisan kita telah memuji dan memuliakan Nabi Muhammad. Alhamdulillah berkat Habibana al-Mundhir bin Fuad al-Musawa, kalimat salawat selalu dibacakan bahkan di negeri yang jauh daripada ajaran Islam sebelumnya. Di negeri yang jauh daripada mengerti tentang bagaimana ini agama rahmatan lil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Tiada lain kami dapat bersyukur atas karunia yang luar biasa ini, atas anugerah yang besar ini, atas rahmat yang kau curahkan kepada kami. Amin. Bahkan saudara-saudara kita yang belum pernah hadir mungkin sebelumnya memuji, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad, Allah berikan kesempatan untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad. Amin. Kita yakin tadi saat Nabi kita bacakan maulid, Nabi hadir di tengah-tengah kita. Maaf yang berkata bukan Ali bin Husain yang mungkin sering salah perkataannya, mungkin sering berdusta dalam bicaranya, tapi yang berkata seorang arif billah, yang berbicara adalah seorang yang tidak diragukan lagi kewaliannya. Bahkan guru daripada guru Al-Habib Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hatib pengarang kitab Siftul Durar. Gurunya yang bernama salah satunya Al-Habib Shalih bin Abdullah Al-Abbas. Dia berkata, tiada maulid dibacakan kecuali Nabi hadir saat mahal dia. Yang berkata beliau, bukan saya yang berkata. Jadi betul tadi Habibana Nabil bilang kalau kita lagi berselawat, hadirkan wajah Nabi Muhammad. Karena ini yang diikuti oleh kita yang haulkan hari ini, Habibana al-Mundhir bin Fuad al-Musawa. Bagaimana kerinduan beliau kepada Nabi Muhammad memalingkan dari segala kenikmatan yang ada di alam ini. Beliau tidak pernah tergoyahkan dengan makanan kenikmatan yang ada di dalam dunia karena beliau telah menyaksikan keindahan wajah Nabi Muhammad. Kerinduan beliau kepada Nabi Muhammad setelah penyaksian. Jadi hadirkan diri kita bagaimana sosok mulia baginda Nabi besar Muhammad. Sangat tadi Masya Allah dengan khususnya kita berselawat memuji mengagungkan Nabi Muhammad. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صف الخلق أتم الصف الأول فالأول الله أكبر. Nah, sudah terkata kalau ada pembicaraan yang berbarengan dengan azan dan iqamah berarti itu perkataan yang benar. Karena kita katakan tadi juga seorang mulia, seorang ulama, seorang yang tidak diragukan lagi kebesarannya. Al-Habib Shalih bin Abdullah Al-Abbas.
Bahkan sahabat daripada Habib Ali Habsyi yang hallnya di Solo kemarin belum lama ini berkata, sahabatnya Habib Ahmad bin Hasan Attoh, Habib Ali ini punya guru namanya Habib Abu Bakar bin Abdul Attoh. Kalau ada Habib Saleh bin Abdul Attoh nggak berani nyender Habib Abu Bakar bin Abdul Attoh, saking hormatnya kepada Habib Saleh bin Abdul Attoh. Jadi Habib Saleh bin Abdul Attoh semenjak umur 6 tahun, 7 tahun tidak keluar dari nafasnya kecuali semuanya bernilai ibadah. Kecuali semuanya bernilai ibadah. Jadi kita bersyukur kita duduk di tempat ini, yang mendudukkan kita siapa? Sama-sama yakin gitu. Yang menghadirkan, memudahkan langkah kaki kita, saya dengan Habib Nabil dari Jakarta, Habib Muhammad bin Anis dari Surabaya, Al-Habib Sayyid Muhammad Amin dari Maghrib, ada teman-teman dari Malaysia, para asatid. Yang mendatangkan kita adalah Allah. Kita punya niat betul, kita punya kasat betul, tapi memudahkan langkah kaki kita adalah Allah. Jadi syukuri ini nikmat. Kalau Allah syukuri kita ini nikmat ini, maka Allah akan tambahkan nikmat di atas nikmat, nikmat di atas nikmat, sehingga timbul tanda kita mendapatkan nikmat, ketenangan ketika memuji Nabi Muhammad, ketenangan ketika mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad. Sama-sama kita yakin dengan baik, sama-sama kita mengerti dengan betul berapa banyak Nabi Muhammad di dalam riwayat mengatakan tiada selawat dibacakan kecuali aku balas dengan 10 kali selawat, tiada salam yang dibacakan oleh umatku kecuali aku balas salam mereka. Mengapa kita masih nggak dengar jawaban salam? Berarti ada sedikit yang salah, mungkin ada sedikit yang keliru dalam diri kita, mungkin mesti kita perbaiki. Tadi Habib Nabil sudah kasih tahu satu resepnya ketika berselawat, ketika mohon maaf. Jadi mudah-mudahan dihusukkan hati kita. Hadirkan wajah Nabi Muhammad ketika mengucapkan salawat. Oh, jangan nanti dipikir orang pura-pura khusyuk. Jangan nanti dipikir orang sebelahnya kalau kita neteskan air mata. Oh, karena pura-pura soalin. Kita nggak bayangkan kalau Nabi Muhammad hadir, terus kita masih mikirkan perasaan orang lain. Kita nggak mikirkan perasaan Nabi Muhammad yang ada di depan kita. Kita nggak mikirkan bagaimana perasaan Nabi Muhammad, bagaimana perasaan Rasulullah yang tadi sangat mencintai kita umatnya. Bahkan sebelum wafatnya udah memikirkan umati. Bayangkan bagaimana kecintaan Nabi Muhammad. Lantas mana kecintaan kita? Mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Dengan cara betul-betul ketika berselawat, walaupun tidak tahu di dalam riwayat selawat dibacakan dalam riak pun, dalam keadaan lupa pun dibalas. Abdul Mawahib As-Sadzali mengatakan 1 kali selawat dibalas sampai puluhan ribu, itu bahkan dalam keadaan hati yang lalai. Bagaimana kalau hati kita habis, sehingga mungkin dibukakan hijab, sehingga terbukalah segala macam. Seperti Habib dan Nabi selalu menantikan perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Bahkan ketika mau wafat tidak peduli karena akan berjumpa dengan kekasihnya. Banyak di antara kita memikirkan bahwa surga jauh lebih nikmat dari segala apa yang ada di dunia ini. Betul, tapi tidak ada kenikmatan yang jauh lebih besar dari segala surga dan isinya. Kenikmatan daripada bidadari surga, daripada istana-istana dan makanan-makanan surga apa? Perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Surga diciptakan dari setetes cahaya Nabi Muhammad. Allah ciptakan dari setetes cahaya itu laut, sungai-sungai yang indah, bidadari, kenikmatan surga hanya dari satu tetes. Bagaimana jika kita dapat ditampakkan wajah Nabi Muhammad? Makanya para alim ulama bersepakat, mereka yang sudah sampai tingkatan mereka kekasih Allah, mereka terbukakan hijabnya, mereka dapat bertemu secara yalwat dengan Nabi Muhammad atau dalam keadaan tidurnya, mereka tidak lagi perlu buat surga dan kenikmatan surga. Kenapa? Karena mereka sudah dapat sesuatu yang berasal darinya surga diciptakan. Bahkan ada ulama besar, murid daripada Al-Imam Abi Hasan As-Sadzali dari Al-Maghrib sana, bernama Abu Abbas Al-Mursi. La ghaba anni Rasulullah min tarfatil ain la atatu nafsi minal muslimin.
Seandainya hilang saja sekejap mataku, Nabi Muhammad, aku nggak akan mengaku diriku sebagai seorang Muslim. Bayangkan, karena kecintaan dan kedekatan kita kepada Nabi Muhammad. Segantengnya Nabi Yusuf ya. Dari hal yang sepele, siapa yang baca dari pagi ketika bangun tidur sebelum subuh ataupun waktu subuh ataupun siang, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi, jangan baca ini. Maupun angkat tangan yang baca tadi baca alhamdulillah, sebuah kenikmatan deh. Tapi berapa banyak umat Islam nggak baca? Padahal suatu perkara yang ringan. Siapa yang memperhatikan kita masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dari masjid dengan kaki kiri? Ada yang terlihat atau mana kita buru-buru pun termasuk begitu saja? Ada yang perhatikan masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan? Apa kita ajarkan kepada anak kita? Apa kita perintahkan, kita cek dengan baik? Apa sunnah? Karena di zaman ini kita hanya perlu amal yang sedikit untuk mencapai kedudukan yang tinggi, beda dengan orang awal ini. Kalau kita betul-betul mengerjakan sunnah di ini zaman dari hal-hal yang sepele, tapi karena kita bawa Nabi Muhammad, tidak ada yang sepele dengan Nabi Muhammad. Kalau kita dihubungkan dengan Nabi Muhammad, tidak ada sesuatu yang hina, tidak ada sesuatu yang murah, tidak ada sesuatu yang tidak berharga. Sendal jadi mulia bertemu dengan Allah karena nempel sama jasad Nabi Muhammad. Malaikat Jibril nggak mampu lagi naik. Itu sendal nempel dari kulit kita mampu bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena semua disambungkan dengan Nabi Muhammad. Jadi syukuri ini nikmat. Syukuri kita masih punya ketenangan jiwa, ketenangan di dalam pikiran kita ketika berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan ada saudara-saudara kita yang mimpi hidup Nabi. Jangan pandang rendah mereka. Kadang-kadang mata kita terhijab dari Nabi Muhammad karena kita cenderung melihat orang lain sama muslim dengan pandangan lebih rendah dari diri kita. Ya, kita melihat saudara kita sama muslim dengan pandangan merendah. Kita merasa jauh lebih hebat. Kita merasa jauh lebih mulia dari yang lain. Kita nggak tahu dari kita di badan Nabi. Umur kita sampai kapan? Sakul mereka orang-orang istimewa yang Allah datangkan pula mereka di tempat ini. Tiada yang jauh lebih istimewa ketika orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Syekh Tariqah daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai, kepala Tariqah dari Idrisiyah, pernah berkata di hadapan muridnya. Syekh Ahmad Ar-Rifai waktu dia ke makam Nabi Muhammad, itu keluar tangan Nabi Muhammad. Bayangkan, keluar tangan Nabi Muhammad yang benar. Jadi nggak mungkin bohong, karena yang meriwayatkan 3.000 ulama yang tidak mungkin berdusta. 3.000 ulama yang nggak mungkin berdusta. Keluar tangan Nabi Muhammad. Syekh Ahmad Ar-Rifai. Tapi apa kata beliau? Kata dia, demi Allah, kata dia ketika dia mengajarkan murid-muridnya, demi Allah, seandainya aku yang saat ini mengajarkan kepada kalian, ada terbesit di dalam pikiranku bahwa aku jauh lebih mulia dari kalian semua, maka aku rela, dia bersumpah, aku rela dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun dan Haman. Bayang orang yang dapat lagi. Jadi jangan pernah kita melihat manusia lain, melihat yang lebih tua pandang mereka lebih banyak ibadahnya, melihat yang lebih muda pandang mereka lebih sedikit dosanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini perkumpulan yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Alangkah bahagianya beliau ketika menyaksikan saat ini disampaikan kabar kepadanya bahwa di Hongkong muslimat Hongkong berkumpul untuk memuliakan Rasulullah. Apa tidak disampaikan masa dulu amwatun bal ahya'un walakin antum la tashurun. Jangan kalian berpikir mereka yang berjuang di jalan Allah mereka tinggal. Mereka hidup, mereka mendapatkan keabadian, mereka mendapatkan kenikmatan. Derajat mereka semakin tinggi di sisi Allah karena masih ada yang mengikuti perjalanannya. Dan masih ada berkat Habib Mundir pahalanya selalu mengalir kepada beliau hingga kepada Nabi Muhammad. Bahkan di alam kuburnya setelah wafatnya, kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah, kedudukannya semakin mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita pun menjadi para pejuang seperti beliau. Bagaimana upaya beliau menyebarkan ini selawat, bagaimana mengajarkan sunnah Nabi Muhammad hingga tidak satu tempat pun, bahkan di negeri yang jauh pun di umum ini luar biasa. Saya menyaksikan dengan pandangan sangat bangga terhadap beliau. Karena berkat beliau kita mengenal bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bagaimana selawat kita kepada Nabi Muhammad. Karena dia ada yang sia-sia. Bahkan satu selawat yang kita bacakan saat ini kelak yang akan menyelamatkan kita di yaumul qiyamah. Ya Allah, ya Rabbana, telah kami sampaikan apa yang
harus kami sampaikan. Dan telah didengarkan apa yang mereka harus dengarkan. Jika ada kebenaran darimu ya Rabb, dan dari atas izinmu ya Allah, mudah-mudahan Allah yang maha memberitahukan kita dan menurunkan rahmat yang sangat kita. Allah yang maha mendengar sejak tadi mendengarkan selawat yang kita baca. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, kepada hati dan mundur kedudukan yang semakin tinggi sehingga karena dengan berkat beliau saat ini dan berkat tanda Habibah dan Nabil kami dapat berkumpul di sini bahkan di negeri tadinya mungkin tidak akan mendengar lantunan selawat seperti ini. Perbuatan yang membuat bangga Nabi Muhammad, perbuatan yang membuat senang hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengarkan melihat hati dengan perasaan tersenyum bangga, tersenyum sedih di mana manusia lain umat Islam membuat Nabi Muhammad menangis karena kebobrokan dan perilaku yang jauh. Tapi kita yang berkumpul di tempat ini yang membuat Nabi Muhammad mudah-mudahan sisi Rasulullah di para muslimat Allah yang balas kebaikan mereka dan amin. Jangan takut semua yang akan dirahmati kita adalah Nabi Muhammad. Berkat selawat yang kita bacakan, hati kita bersihkan jiwa kita agar kita senantiasa mengucap berlimpahan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita duduk di sini, kalau saya sebutkan satu persatu nama kita dan apa kebutuhan kita, karena Allah zat yang maha melihat, Allah zat yang maha mengetahui, Allah zat yang maha meneliti di dalam jiwa kita. Allah tahu apa yang menjadi hajat dan kesulitan ibu. Allah maha mengetahui siapa nama kita satu persatu, sehingga mudah-mudahan nama kita pun seperti dikatakan tadi, orang yang saling mencintai karena Allah, yang akan mendapatkan kecintaan Allah. Wajib mahabbati lillahi dan ajli. Allah akan wajibkan cintanya bagi mereka yang saling mencintai karena Allah. Tiadalah kita berkumpul di tempat ini kecuali kecintaan kita kepada Habib Al-Munzir karena Allah, karena dia telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mencintai Allah dan Rasulnya. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa jazakumullah.